Bioskop di Bukit Tinggi itu ada 3 sebelum merdeka tuh. Sampai setelah merdeka ada 2 yang bertahan. Yo, welcome back to the channel of the CG di Jakarta Kare. Jadi tidak bisa terlalu kare opening waktu sana ya, Pak. Sana sadonyo ambo sebut kembali dengan Bang Wako kita, Wali Kota Bukit Tinggi Herman Sapar. Assalamualaikum Bang Wako. Salam. Dan memang kebetulan ke Jakarta atau aduh? Kami sedang yang pertama ngurusi TPP. TPP ini tunjangan tambahan penghasilan pegawai yang belum di-approve oleh pemerintah pusat. Tapi alhamdulillah lah selesai dan cair dari bulan Januari sampai Maret. Lalu mengambil penghargaan top BUMD BPR Syariah Jamgadang. BUMD BPR Syariah Jamgadang. Penghargaan A kategori itu, Bang? Penghargaan ya top BUMD. Jadi ada bintang 1 sampai bintang 5. Kebetulan dengan program tabungan Usman di Kota Bukit Tinggi ini kita ada program membantu subsidi, memberikan subsidi kepada masyarakat yang minjam, jadi dia bayar pokoknya aja. Bunga 0? Bunga dibayar Pemko, bukan bunga margin karena syariah. Okay. Ya si nasabahnya tidak dikenakan bunga sama sekali loh? Enggak, biaya tidak ada, bungonya tidak ada. Syarat-syaratnya itu Bang? Syaratnya nyong ngalih KTP Bukit Tinggi. Wih. Tanpa jaminan. Kalau KTP-nya agama atau yang lain gitu? Pak AWR. Beda lah ya. Berarti ya wajib itu khusus ya, KTP karena Bukit Tinggi. APBD Bukit Tinggi. Wih, mantap. Belakangan Om Boca lihat banyak sih penghargaan. Wih, Bukit Tinggi semakin mantap lah di tangan Alhamdulillah. Di tangan Bang Wako kan. Jadi terakhir bahasa Bang Wako sekitar 2 tahunan lebih. Lebih. Hampir 3 tahun mungkin enak ya. Sabalun sibuk-sibuk apa lah ya, kampanye lah. Iya. Nah, jadi pastilah beberapa perubahan gitu kan dalam kebiasaan hidup Bang Wako. Yang biasanya menjadi sipil kan sebagai pure pebisnis, sipil Bukit Tinggi. Nah, kini kok menjabat jadi orang nomor 1 di Bukit Tinggi. Ya. Yang terasa mana perubahan itu selain intensitas yang tinggi, Bang? Yang pertama, waktu untuk keluarga dan kawan-kawan habis pasti. Dan waktu untuk konsentrasi mengurus bisnis juga 80% habis. 80% ya? Karena waktu itu digunakan untuk melayani rakyat. Gitu. Itu perbedaannya signifikan. Kebiasaan lama, tapi saya lihat di postingan IG masih lah ya, minum teh talu, masih. Ya kan, makan lontong kicap pagi. Jadi itu kebiasaan lama yang masih wajib tuh, ya, ritual wajib, mencicipi makanan, kuliner, lalu menyapa masyarakat dengan khas kita sebelum jadi wali kota tetap kita jalankan. Coba itulah yang bisa bergesekan langsung nantinya ke masyarakat gitu ke. Mantap. Nah, terakhir Modeko Bang, Ambo kan ada beberapa postingan belakangan membahas bioskop untuk Bukit Tinggi gitu. Yeah. Jadi Ambo Nio membahasnya aja Bang Wako. Nah, mungkin Ambo risiko meminta semacam pandangan Bang Wako lah. Bukit Tinggi. Jadi kemarin ada hashtag kan, bioskop untuk Bukit Tinggi gitu. Nah, gitu. Sebenarnya bioskop di Bukit Tinggi itu ada 3 sebelum merdeka tuh. Sampai setelah merdeka ada 2 yang bertahan. Tapi dalam perjalanan bisnis bioskop nih, Bukit Tinggi ini termasuk kota yang tidak banyak pengunjung tetap, tidak banyak penduduk tetap untuk kelas milenial. Karena market dari bioskop ini kan anak-anak muda ya dan family pun yang dia terkenal keluarga yang memang hidupnya banyak menghabiskan waktu di luar dengan keluarga. Sedangkan di Bukit Tinggi tidak tipikal seperti itu. Beda. Kalau apakah Bukit Tinggi tidak menerima keberadaan bioskop?
menerima. Cuman yang investasi nggak berani. Lama walianya. Itu makanya di Padang ada cie. Padang pun dia kalau hanya marketnya Kota Padang, dia lama juga BEP-nya. Makanya dia sedot marketnya sampai ke Bukit Tinggi, sampai Payakumbuh. Lah ibu kota mana gitu ya. Ya, karena konsentrasi massa, target marketnya nggak terpenuhi mungkin. Gitu ya. Secara visibility study dari bisnis bioskop di Kota Bukit Tinggi itu tidak visible. Apalagi yang sampai studionya lebih dari 3, itu kan investasinya hampir 10 miliar lebih kali. Belum sampai. Sangat gadang ya Bang aku ya. Nah, karena ada ambo nak kita zaman-zaman kini kok kita membahas brand-brand gadang mungkin XX1 atau CGV segala macam. Nah, dulu kan pelaku-pelaku itu kan ada tuh beberapa misal Eri, kita sabui Sofia, kita sabui Gloria itu kan sangat legendari gitu kan di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Legend. Nah, kalau dibuat itu kan boleh kaca independen gitu tuh Bang aku nak. Ya, itu milik pribadi. Iya. Perusahaan-perusahaan swasta yang tidak terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan bioskop yang kelas wahid di Indonesia lah. Cuman mungkin karena teknologi perfilman di bioskop tuh tidak diupdate, lalu tidak bisa dilanjutkan aja mungkin. Di jauh tuh tertinggal aja teknologi terbaru gitu. Jadi tidak layak lu mungkin gitu deh. Ya, tidak layak-layak aja kan dengan konsep yang bangunan heritage mungkin seru juga nonton di. Oh, konsepnya beda lah gitu. Cuman filmnya tentu harus film-film tua kali ya. Menyesuaikan loh. Film Simidun. Siti apa ya, Datuk Maringgi, Siti Nurbaya gitu ya. Itulah belakangan apa kan banyak lah komen yang masuk pro kontra. Nah, cuman yang ambo ndak habis pikir ya, ada beberapa dari netizen mengkait-kaitkan majunya atau mundurnya sebuah kota itu barometernya salah satunya bioskop. Wah kan itu. Jadi kalau sebuah kota tanpa bioskop, berarti tertinggal atau gitu. Majunya kota itu tidak dilihat dari gaya hidup masyarakatnya, tapi dari berapa persenkah dari masyarakat itu yang berpendidikan tinggi atau anak-anak itu minimal dia sekolah sampai mana. Apakah sampai SMA minimal ataukah sudah separuh dari populasi itu berpendidikan tinggi, itu ukuran yang paling tepat lah disepakati oleh dunia. Tapi kalau gaya hidup itu beda dengan Jakarta. Jakarta dengan kejenuhan orang menjalankan kehidupan sehari-hari, bekerja, macet dan segala macam, mereka butuh banyak hiburan. Kalau Bukit Tinggi mungkin karena tidak selalu macet, mungkin macetnya beberapa momen seperti libur panjang, libur, dan masyarakat enjoy sekali menjalankan kegiatan sehari-hari. Saya rasa hiburan sedikit saja itu sudah sangat terbayarkan, memuaskan. Ya belakangan ada banyak lah baca lihat event-event musik, event-event kebudayaan di ramai itu sekitaran Bukit Tinggi gitu kan. Jadi sangat aktif sekali. Jadi ambo nanti rantau kok rasa ingin pulang gitu kan. Itu lokal pride. Terlibat ya lokal hero, mulai dari tari-tarian, sile ya kan. Baik itu musik-musik yang kekinian. Wah, aku paket komplit. Lalu skateboardnya lah Bang Wako kan. Skateboard sampai mas sejauh ke kami komunikasi dengan kawan-kawan pemain ya, pegiat Sea Rider. Ya, Sea Rider saya sebutannya. Kami minta juga kegiatan itu diselenggarakan 1 atau 2 kali lah setahun. Event besarnya. Tapi kalau kegiatan mereka hari-hari, kita buka terus fasilitas kota yang dengan izin mereka, lah pasti izin. Izinnya cukup sekali. Selama Bang Wako jadi wali kota, izin cukup sekali, dia langsung aja berkegiatan karena tidak mengganggu. Kembangkanlah gitu ya. Kita kan sekarang mencoba bagaimana membuat formula mengalihkan kegiatan negatif ke kegiatan positif. Salah satunya kalau ada masyarakat yang sudah berinisiasi membangun kegiatan,
ya kita support. Wah support aja waktu itu.